Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Elif selaku dosen mata kuliah pengantar pasar modal kelas pagi semester 4. Saya Dedi Priyatna akan mempresentasikan hasil kerja dari saya sendiri mengenai materi pasar modal efisien. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi yang pertama ada definisi mengenai pasar modal yang efisien. Dapat diartikan sebagai pasar modal dengan harga sekuritas yang telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Ini menurut pendapat dari Husnan pada tahun 2009. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, maka semakin efisien juga pasar modal tersebut. Di sini ada juga sebuah teori yang namanya teori random walk yang merupakan perubahan harga di masa yang lalu tidak dapat memprediksi perubahan harga di masa yang akan mendatang. Kenaikan dan penurunan harga saham sesuai dengan informasi yang diterima pasar modal. Selanjutnya menurut West tahun 1975 mengenai pasar modal efisien dibedakan menjadi dua. Jadi pendapatnya itu ada dua pasar modal efisien, yaitu sebagai external efisiensi dan yang kedua sebagai internal efisiensi. Untuk penjelasan dari eksternal efisiensi, yaitu posisi di mana keadaan suatu pasar berada dalam keseimbangan sehingga keputusan perdagangan saham berdasarkan informasi yang tersedia di pasar tidak bisa memberikan tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan keseimbangan. Sedangkan untuk internal efisiensi yaitu posisi suatu keadaan yang menunjukkan bahwa pasar modal tersebut bukan hanya memberi harga yang benar, tetapi berbagai jasa yang diperlukan oleh para pembeli dan penjual dengan biaya serendah mungkin. Jadi sudah tahu kan perbedaan antara eksternal efisiensi dan internal efisiensi. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk pasar modal yang efisien. Di sini ada tiga macam bentuk. Yang pertama ada weak form efisiensi, yakni keadaan di mana harga-harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di masa lalu atau masa lampau. Yang kedua ada semi strong efisiensi, yaitu keadaan di mana harga-harga bukan hanya mencerminkan harga di waktu yang lalu, tetapi semua informasi yang dipublikasikan. Contohnya seperti informasi pengumuman laba, dividen, perkiraan laba perusahaan, perubahan akuntansi, merger, akuisisi, stock split, dan stock refresh. Yang ketiga atau yang terakhir ada strong efisiensi, yakni keadaan di mana harga tidak mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, serta informasi yang bisa diperoleh dari analisis fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pentingnya efisiensi pasar. Nah, efisiensi pasar itu sangat penting, diantaranya jika pasar efisien, para manajer perusahaan akan memperbaiki kinerja perusahaannya. Jadi supaya perusahaan itu tidak tertinggal dengan perusahaan yang lainnya. Yang kedua ada ketika pasar efisien digunakan untuk memperoleh biaya modal. Jadi pasar efisien ketika pasarnya sudah efisien akan mendatangkan banyak investor-investor buat perusahaan-perusahaan. Jadi ya modalnya berdatangan semuanya gitu. Yang ketiga ada jika pasar efisien, lembaga keuangan tidak akan khawatir dengan harga saham. Jadi semua harga saham itu relatif seimbang, nggak ada yang cenderung naik, nggak ada yang cenderung turun. Ketika pasar efisien atau yang keempat, ketika pasar efisien, biaya iklan untuk saham baru relatif kecil. Pada pasar efisien, para manajer tidak dapat memanipulasi teknik dan data akuntansi atau prosedur-prosedur untuk memberi gambaran perusahaan yang berbeda. Dan yang terakhir, pada pasar efisien, para investor siap direfleksikan dengan harga saham. Jadi, pasar efisien sangat penting bagi perusahaan dan bagi investor-investor. Untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik pasar efisien. Jadi, pasar efisien itu ada karakteristiknya,
Yang pertama, harga saham akan merefleksikan secara cepat dan akurat terhadap semua bentuk informasi baru. Jadi akan menyesuaikan sendiri dengan sesuatu atau segala hal yang baru. Yang kedua, harga saham bersifat random, yaitu tidak mengikuti kecenderungan informasi masa lalu. Jadi sifatnya tidak cenderung mengikuti informasi yang berada pada masa lampau, bisa diperbarui dengan informasi yang ada di masa sekarang atau masa yang akan mendatang gitu. Dan yang terakhir, saham-saham yang profitable tidak mudah untuk diperbaiki. Selanjutnya, kondisi agar tercapai pasar modal yang efisien. Jadi ada suatu kondisi untuk mencapai pasar modal efisien. Yang pertama, ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimumkan profit, sehingga mereka berpartisipasi aktif di pasar dengan menganalisis, menilai, dan melakukan perdagangan saham. Yang kedua, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang mudah dan murah. Yang ketiga, informasi yang terjadi bersifat random. Yang keempat, investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru. Jadi kuncinya agar tercapai pasar modal yang efisien ada keempat kondisi ini. Selanjutnya, materi mengenai mekanisme efisiensi pasar modal. Yang pertama, pengujian untuk bentuk efisiensi lemah, weak form efisiensi. Dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi perubahan harga saham untuk tim lag tertentu. Contoh, harga saham hari ini dengan harga saham hari sebelumnya. Yang kedua ada pengujian untuk bentuk efisiensi setengah kuat atau semi strong efisiensi, yang dapat dilakukan dengan menguji apakah segera suatu informasi berada di publik terpublikasi, tidak terdapat abnormal return, yaitu selisih antara tingkat keuntungan nyata dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada pengujian untuk bentuk efisiensi kuat atau strong efisiensi. Dapat dilakukan dengan hipotesis bahwa harga saham tidak mencerminkan semua informasi publik, tetapi juga informasi privat. Pengujian ini bisa dilakukan dengan menganalisis kinerja portofolio yang dibentuk oleh pihak yang mungkin punya informasi khusus. Demikian presentasi dari saya mengenai materi pengantar pasar modal, yakni materi pasar modal efisien. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, apabila ada kesalahan dalam pengucapan materi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.